Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, senang kembali boleh menyapa ibu-ibu di dalam persekutuan wanita pada sore hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan yang boleh menggerakkan kami untuk boleh bersekutu secara online di sore hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami menerima dan melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup yang berdampak, yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ke-16. LAI memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali seorang hamba Tuhan berkhotbah di hari Minggu, setelah ia membaca firman Tuhan, selalu diakhiri dengan sebuah kata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Amin. Kalimat ini menjadi sebuah ingatan bagi kita bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan saja kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi pemelihara dan pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Jadi apa yang kita dengar itu yang kita lakukan, apa yang kita renungkan itulah yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka makin banyak kita mendengar firman Tuhan, makin banyak kita merenungkan firman Tuhan, maka makin berdampaklah kehidupan kita, maka makin nyatalah kehidupan kita
bagi banyak orang. Namun ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini seringkali tidak berbanding lurus dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak orang yang kita melihat di dalam kesehariannya ketika mereka rajin melayani Tuhan, tetapi kehidupan mereka, tutur kata mereka tidak menunjukkan mereka yang rajin melayani Tuhan. Ketika mereka rajin bergereja atau beribadah, tetapi kelakuan hidup atau tindakan hidup mereka tidak menyatakan berkat bagi banyak orang, namun menjadi batu sandungan. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang melayani di gereja, tetapi di dalam kehidupan kesehariannya di tengah-tengah keluarga tidak ditunjukkan menjadi berkat. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang kelihatannya ramai, tetapi sesungguhnya sepi dan tidak memiliki dampak apa-apa. Orang-orang disibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang ada dan tanpa komunikasi yang dibangun di dalamnya. Demikian juga kehidupan di gereja. Seringkali kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang salah pendapat, salah dalam melayani Tuhan. Mereka hanya memotivasi diri mereka melayani Tuhan tanpa melihat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Perbedaan pendapat menjadi sebuah sikap yang tidak bisa diterima, sehingga terjadi pertikaian, perpecahan di tengah-tengah gereja. Ada banyak orang-orang yang melayani, pada akhirnya mereka mundur dari gereja. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya katakan tadi, bahwa banyak orang yang ke gereja, tetapi dalam praktek kehidupannya seringkali tidak menjadi berkat. Oleh sebab itu hari ini perlu kita kembali melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang identitas kita sebagai orang percaya dan sekaligus tujuan kita untuk melayani atau untuk mengiring Tuhan di dalam keseharian kita. Di dalam bacaan kita hari ini Tuhan Yesus memberikan sebuah identitas kepada kita. Dia berkata bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan tujuannya dikatakan di ayat 16, supaya melalui kehidupan kita, baik ya, kehidupan kita, maka memuliakan Bapa yang ada di surga. Yang pertama, ibu-ibu yang terkasih, dikatakan bahwa kita adalah garam. Seperti yang kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan garam. Garam digunakan untuk memberikan rasa di tengah-tengah masakan. Garam juga diberikan untuk mengawetkan makanan. Garam juga berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Dan juga garam digunakan untuk proses penyembuhan di tengah-tengah kondisi lemah tubuh. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, garam dibutuhkan untuk memberikan rasa kepada makanan. Bila garam itu diberikan kepada misalnya sayur, maka sayur yang tadinya hambar itu, maka garam tersebut larut di dalam sayur tersebut. Garam itu tidak kehilangan rasa ketika dia larut, tetapi dia memberi rasa kepada sayur tersebut. Air tawar ketika diberikan garam, maka garam itu larut, dia tidak hilang rasanya, tetapi mengubah air tawar tersebut menjadi asin. Dia larut di dalamnya dan memberikan rasa di dalamnya. Gambaran ini mau menunjukkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengiring Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita hendaknya mari kita larut di dalam kehidupan masyarakat kita. Mari kita larut di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kita larut di dalam kehidupan pelayanan kita. Tetapi di tengah-tengah itu kita memberi rasa yang berbeda, menjadi berkat, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa dirasakan kehadiran kita. Kita memiliki dampak ketika kita hadir di tengah-tengah situasi tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, kita tidak larut di dalam perbuatan dosa tersebut, tetapi kita menegur mereka dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Kita bukan dipengaruhi perbuatan-perbuatan dosa, tetapi kita mempengaruhi orang-orang yang melakukan dosa tersebut supaya bertobat dan datang ke dalam
Tuhan. Kita tidak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat kosong dunia, tetapi kita mengubah pola pikir dunia, memperbaharui pola pikir mereka, supaya mereka melihat ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan Yesus berkata kita adalah garam dunia, larut dalam dunia, tetapi memberi rasa di dalamnya. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-14 bahwa kamu adalah terang dunia. Untuk menjelaskan identitas kita sebagai terang ini, Yesus memberikan gambaran yang lain, yaitu kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam sebuah kota, maka pada malam hari kita akan melihat lampu-lampu yang bersinar indah sekali. Kalau saya kasih contoh ibu-ibu, kalau kita pergi ke Bukit Randu sana, maka ketika kita di atasnya malam hari, kita akan melihat indahnya lampu-lampu yang keluar dari rumah-rumah penduduk atau dari tiang-tiang listrik dan lain sebagainya sebagai penerang-penerang jalan. Maka sinar-sinar itu atau lampu-lampu itu memancarkan sinar yang indah sekali yang bisa kita nikmati di malam hari, yang bisa memberikan perbedaan, yang kalau tampak lampu tersebut maka gelap gulitalah kota tersebut. Tetapi ketika lampu-lampu itu nyala, maka lampu itu memberikan terang di sekitarnya dan tidak ada bisa menutupinya. Maka Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin kita meletakkan pelita di bawah gantang, tetapi di atas kaki dia. Supaya apa? Supaya orang bisa melihatnya. Kalau saja ruangan ini mati lampu, maka kalau kita menghidupkan lilin, kita tidak akan menghidupkan lilin itu lalu kita tutup dengan botol atau kita tutup dengan tupperware supaya tidak kelihatan. Tidak, tetapi kita membukanya dan kita buat di atas botol itu supaya ruangan yang gelap ini kelihatan semuanya, menikmati sinar cahaya dari lilin tersebut. Dengan gambaran ini mau mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita menjadi sinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dunia yang tidak mengenal Allah, dunia yang jauh dari Allah ini. Maka sebagai orang percaya, kita memberikan sinar di dalamnya. Supaya apa? Supaya dikatakan supaya orang bisa melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu di sorga. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah garam, bukan kita menjadi garam. Kita adalah terang, bukan kita menjadi terang itu. Artinya apa? Ini adalah identitas kita yang selalu hadir, memberi rasa dan dampak, dan selalu menyinari dimanapun kita berada. Kita tidak sedang menuju kepada perbuatan itu, tetapi kita sudah ada di sana dan kita memberikan dampak terang, sinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadi menjadi garam dan terang dunia menunjukkan panggilan kita untuk menjelaskan bahwa kita punya identitas menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah konsekuensi bagi orang-orang yang tidak menyadari dirinya adalah garam tersebut. Dikatakan bila garam itu telah tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, kecuali apa? Kecuali dibuang dan diinjak orang. Kehidupan kekristenan yang tidak memiliki dampak apa-apa, Tuhan Yesus berkata itu akan menjadi sebuah ejekan dan bahkan dihina, diinjak orang. Saya kasih contoh ibu-ibu yang terkasih. Kalau adalah ibu-ibu yang berkata kepada anak kita, "Nak, mari datang ibadah online." Tetapi kita sendiri sebagai ibu-ibu tidak mengikuti ibadah online. Kalaulah anak kita berkata, "Nak, nanti di sekolah kalau ujian online jangan menyontek." Tetapi kita sendiri yang mengajarkan anak-anak kita, "Sudahlah, guru tidak lihat, nyontek saja." Itu menjadi sebuah ejekan. Itu menjadi sia-sia, pengajaran yang tidak memiliki makna apa-apa. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat
Apa yang kita katakan itulah yang harusnya kita ajarkan. Apa yang kita lakukan itu adalah cerminan dari firman Tuhan yang kita terima, yang kita renungkan, sehingga dimanapun kita berada, firman Tuhan itu menjadi berkat bagi orang. Kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah terang, maka terang kita harus dilihat, harus dirasakan oleh orang. Dan kita tidak menyembunyikannya, tetapi kita terbuka seperti ikan yang di dalam akuarium, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang terkasih, ini tidak mudah. Ini tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan memampukan kita. Tuhan pasti menolong kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah garam dan terang, sehingga melalui itu kita memuliakan Bapa di sorga. Kiranya kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Bapa di sorga melalui kesadaran akan identitas kita sebagai garam dan terang yang berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk renungan pada sore hari ini. Kami diingatkan identitas kami sebagai garam dan terang yang harus memberi rasa, yang harus memberi pengaruh, dan harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga tujuan hidup kami bukan hanya untuk kami, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan di tengah-tengah dunia. Berkati kami di tengah-tengah situasi yang ada. Berkati kami di tengah-tengah keluarga kami, sehingga di mana kami berada, sungguh kami menjadi berkat dan berdampak positif, dan menjadi berkat memuliakan Tuhan. Berkati ibu-ibu semua, Tuhan yang boleh menolong dan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Shalom. Kecewa